Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa indeks dan juga kita akan melakukan screening saham menggunakan EMI Broker ya, dan juga AFL saya tentunya. Dan langsung saja kita akan melakukan analisa dan disclaimer on dulu ya, bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk dianalisa lagi saham-saham yang nanti akan kita bahas. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu indeks, bagaimana pergerakannya. Oke, untuk indeks hari ini kembali koreksi. Sorry, maksudnya hari ini aja, karena semalam itu dia naik ya. Naik sebesar 0,45 ya, dan saya bilang ini adalah area resisten yang kuat, dan hari ini closingnya sayangnya menembus ya IHSG, atau level pressnya ini di bawah garis resisten yang saya buat, yaitu di angka 6683. Dan kabar buruknya adalah sayangnya closingnya di bawah itu ya. Seandainya dia di atas aja, nah ini kemungkinan dia bakal mantul gitu ya, atau retest lagi untuk naik gitu. Sayangnya ini agak tembus ya, walaupun nggak sampai di titik low terendahnya gitu, di level L-nya itu adalah 6634 ya. Oke, untuk IHSG seandainya dia tembus ini, kemungkinan dia bakal kembali, potensinya adalah kembali sideways ya. Bakal dia akan menuju ke support 6500. Oke. Kita lihat saja Januari ini gimana keadaannya ya. Oke, nah itu untuk keadaan IHSG gitu. Katalis yang menyebabkan IHSG ya turun ini nggak tahu sih, belum ada baca berita terkait ini. Mungkin ada varian virus yang baru ya, karena banyak sekali varian virus itu yang datang, atau masalah energi juga bisa ya, karena terjadinya pembatasan ekspor. Nah itu bisa jadi salah satu katalis ya, pembatasan ekspor batubara. Mungkin itu bisa jadi alasan untuk penurunan IHSG itu. Oke, langsung saja kita akan melihat saham-saham yang menarik. Nah, nanti kita akan membahas, setelah kita screening ini, kita akan membahas tentang saham-saham yang dekat dengan support terkuatnya gitu ya. Oke, karena sebenarnya saham-saham yang dekat dengan support terkuatnya itu masih oke, masih di atas supportnya gitu ya, belum tertembus. Nah, jadi kalau misalnya itu masih belum tembus ya, karena itu market capnya kebanyakan yang market cap big caps gitu ya, yang gede gitu. Jadi masih bisa kita jadikan patokan untuk kenaikan IHSG, walaupun hari ini kenaikan atau yang menahan atau top gainersnya itu kebanyakan itu adalah saham-saham gorengan ya. Nah kita lihat saja, ini saya menggunakan AFL jajan sore, yang dimana ini adalah AFL yang mencari saham dengan candle doji hammer ya, atau marubozu ya, yang full seperti ini sampai closingnya full sampai ke atas. Nah dia akan mencari itu beserta dengan volumenya. Ya, kita akan menganalisa dari volume yang paling besar, yaitu ada EPAC. Nah EPAC ini termasuk saham zombie ya, yang di angka 50-an. Hari ini dia naik 34%, yang artinya arah ya, di angka 67. Nah, kebanyakan saham-saham zombie yang itu yang saya bilang tadi, yang mengangkat IHSG, bukan mengangkat sih, yang menahan laju penurunan. Jadi hari ini kebanyakan yang big caps itu koreksi ya. Oke, selanjutnya ada laba, juga hari ini naik ya 34% arah, dan ini juga salah satu saham gorengan. Nah untuk laba atau ini juga naik ya, Tara. Tiga saham ini saham-saham yang lagi arah gitu. Kita lihat Bapi. Nah Bapi ini adalah Bapi W, ini artinya waran ya, waran. Nah Bapi ini juga, kalau waran ini pergerakannya memang cenderung lambat ya, high low 3. Sayang kita nggak dapat di harga 3 ya. Kalau waran sih, kalau harganya masih di bawah 3, kalian bisa hold aja ya, karena dia kemungkinan bakal naik gitu. Tapi ya itu tadi. Oke, NICL ke 10. Nah ini
ada juga IDPR yang naiknya cukup tinggi 14. Oke, kebanyakan ini saham-saham gorengan yang sangat mengerikan ya. Tara, Bapi, Laba, Epak. Sangat berhati-hati jika mau. Nah, runs ini juga naik ya, tapi ini nggak terlalu tinggi ketimbang yang lainnya ya. Ini naiknya 9,9 ya, anggap aja 10% kenaikannya dari harga sebelumnya. Nah ini menurut saya lumayan bagus ya, ketimbang kalau mau gorengan yang lebih aman yang inilah yang naiknya cuma 9% dari harga sebelumnya gitu. Kalau yang ini ya terlalu tinggi ya untuk yang tiga ini, Epak, Laba, dan juga Tara ini terlalu tinggi kenaikannya gitu. Nah jadi ada gorengan yang menurut saya yang lebih aman kalau gorengan ya, seandainya memang mau masuk saham gorengan, runs ini ya, runs atau runs sebatnya bebas ya. Kita pakai ejaan Indonesia aja ya, yaitu runs. Nah ini lumayan oke sih ya untuk banyak karena dia tidak terlalu gede naiknya. Sedangkan yang naik itu terlalu tinggi. Nah ini UNSP ini juga lumayan naiknya 5,4, cuman chartnya ini agak aneh juga ya. Nah ini cocok untuk scalping ya untuk UNSP ini, karena kalau kita lihat kenapa cocok untuk scalping, karena dia shadownya ini lumayan ya. Jadi harganya itu tidak terlalu tertahan di closingnya atau di openingnya gitu. Jadi cocok untuk jam market lagi buka. Berikutnya ada CSRA juga, ini naik 8%. PNW. Oke, sebenarnya nggak banyak yang saham gorengan ya. Nah bagi saya yang bagus ini adalah runs ya. Sama yang kemarin itu BBHI ya. Yang sebelumnya itu kan BBHI kalau nggak salah. Tanggal 4 ya tanggal 4 ya kemarin BBHI yang keluar. Kalau nggak salah ada BBHI ini. Oh yang sebelumnya lagi ya, tanggal 3 kayak yang ada BBHI, dan hari ini kembali naik ya BBHI. Oh iya nih. Nah ini BBHI kan kemarin muncul ya waktu ini pertama kali. Nah itu bisa saja karena dia masih web yang pertama ini masih aman sih ya menurut saya. Walaupun ada tetap potensi dia bakal loss, tapi sebenarnya lebih aman. Nah kalau sudah naik cukup tinggi seperti 3 atau web yang kedua ini ya, nah itu lebih riskan sih. Tapi kalau web pertama ya itu lebih oke ya. Makanya kalau kita menggunakan yang sekarang yang tanggal hari ini tanggal 5 ya. Ya tanggal 5. Tunggu loh. Kok saya explore tanggal 5? Oh ya betul deh. Oh ya tanggal 5. Oke, jadi kalau untuk yang tanggal sekarang kan ini masih web yang pertama ya, atau awal dari mulainya. Nah ini jadi masih aman, apalagi runs ini masih oke. Ya walaupun ada potensi dia bakal kembali ya, kita who knows di market kita nggak tahu ya, bakal pergerakan kita nggak bakal bisa prediksi 100% bakal naik terus gitu. Tetap jaga resiko ya, mitigasi resikonya tetap kita jaga. Namun untuk runs ini naiknya 9,9 atau 10% itu masih lumayan. Kan bisa seandainya dia turun ya, seandainya turun kembali lagi ke awal, nah itu kan bisa 2 kali buy, itu artinya hanya minus 10 atau 5 ya kalau dikurangkan. Flash down 2 kali jadi 5% minusnya. Nah itu skenario terburuknya cuy. Skenario terbaiknya adalah dia kembali naik, bahkan bisa arah ya. Nah, kita nggak tahu. Cuman ini masih oke sih untuk runs gitu cuy. Oke, kita bahas lagi ya. Nah itu untuk AFL saya hari ini menggunakan AFL jajan sore. Kita bahas lagi saham-saham mendekat dengan support terkuatnya. Nah kita akan bahas sebulanan tentang saham-saham ini ya. Jadi listnya itu adalah yang pertama itu adalah BMTR ya, kembali lagi. Walaupun lelet ya, so far ini memang pergerakan memang lelet ya. Saham-saham dekat dengan demand terkuatnya. Karena menurut Dow Theory ya, fase akumulasi itu adalah fase ketika masa-masa sideways gitu. Jadi wajar karena kalau kalian paham
nggak mungkin akumulasi itu hanya terjadi dalam satu hari cuy ya. Dia ngumpulkan barang itu nggak mungkin dalam waktu satu hari ya. Butuh beberapa hari, karena kalau dalam satu hari itu pergerakan candlenya itu bisa langsung naik ya. Jika dia memang mau banyak gitu, maka dia akan nge-HK gitu ya. Nah, jadi bisa harga lebih mahal gitu, nanti agak sulit menjualnya bagi bandara atau market maker gitu. Jadi bisa ketika dia set way itu kan harga lebih tetap ya, average-nya, jadi lebih mudah untuk menaikkan. Oke, itu di Dow teori itu fase set way itu dibilang fase akumulasi cuy. Oke, kita akan pertama dari BMTR ini ya. Hari ini koreksi ya. Koreksi sebesar 0,76 dan kembali di level 262 ya untuk BMTR, dan dia kembali di dekat fase atau dekat harga support terkuatnya. Oke, selain BMTR ada BRIS. Oke, kita lihat BRIS hari ini juga walaupun sempat menguat ya pagi tadi, karena saya melihat juga BRIS ini sempat naik 2%. Nah, ini sepertinya gara-gara IHSG dia kembali melemah ya untuk BRIS. Oke, bisa dibilang ini pengaruh IHSG. Seandainya IHSG hari ini hijau, nah kemungkinan BRIS ini bakal kembali hijau ya. Bakal kembali hijau, dan hari ini dia koreksi 0,28 ya. Dan kembali lagi ke support terkuatnya. Nah, BRIS ini sebenarnya cocok ya. Karena saya lupa pantau, jadi lupa beli kan. Oke, BRIS ini juga oke. Aduh, saya mau bersin. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Sorry ya. Bersin. Berikutnya ada. Oke, untuk BRIS oke ya. RSI-nya juga kembali menaik. Berikutnya ada selain BRIS ada DMMX. Kita lihat. Untuk DMMX, nah ini sepertinya gagal ya dia kembali naiknya cuy. DMMX ini kembali gagal naiknya gitu ya. Jadi dia kemungkinan kalian bisa antri atau nunggu ya di level harga 2580 cuy ya untuk DMMX. Nah, karena kemungkinan dia bakal kembali sideways cuy ya untuk DMMX ini. Oke, nah itu salah satu sahamnya DMMX. Berikutnya ada Friend. Friend ini juga kalau nggak salah sempat naik ya. Hari ini rata-rata yang masuk di saham-saham yang dekat dengan supportnya hampir semuanya ini koreksi ya, termasuk Friend. Tuh, N-nya 2 lagi. Oke, ini dia. Nah, Friend ini juga kembali koreksi ya, sebesar 1,12 dan berada di level 88. Sayang sekali untuk Friend, walaupun dia tertingginya itu di 911, namun sayang closing dia kembali turun. Oke, ini kemungkinan bakal kembali sideways juga untuk Friend, dan kalian jika mau beli ya pastikan di dekat area 83-84an. Nah, itu sangat good untuk dibeli karena dekat dengan support kuatnya cuy. Oke, setelah Friend itu ada HMSP. Yang hari ini sebenarnya sempat naik juga ya, namun dia kembali turun. Nah, ini break even point ya, atau menjadi candle doji cuy untuk HMSP gitu ya, membentuk candle doji. Dan ini juga masih oke ya, karena batas terakhirnya itu ada di angka 950-an ya. Nah, ini 950-an ini bitnya kok saya lihat itu tebal-tebal ya. Jadi agak sulit menembus dia, harus punya cukup barang cuy.
ya. 950 ini bitnya tebal, jadi lumayan bisa menahan pergerakan penurunan HMSP. Oke, berikutnya ada saham Unilever ya, temannya HMSP. Unilever salah satu saham di consumer good ya. Oke, Unilever juga kembali. Nah, ini seperti saya, sebaiknya kalian membelinya di dekat area support terkuatnya di sini ya, 3.800. Nah, saya masih menunggu wait and see untuk Unilever. Beda dengan HMSP dan Friend, itu saya sudah masuk ya. Friend dan BMTR itu saya sudah masuk karena dekat dengan garis supportnya. Kalau ini masih ada beberapa jarak lagi ya ke garis supportnya, dan itu lumayan kalau kayak hitung. Lumayan, jadi saya tetap wait and see untuk Unilever ya, dimana kemungkinan terburuknya dia bakal kesini ya. Tapi kalau naik ya udah, berarti belum rezeki ya. Oke, itu saja sih ya untuk saham-saham hari ini. Jika mau lanjut saham gorengan yang di IFL ini, saya sarankan itu Runs ini ya, yang lumayan oke sih. Runs. Untuk yang saham-saham yang ARA ini sebenarnya masih bisa ya, cuman risknya terlalu gede gitu ya. Tapi bagi kalian yang berjiwa penantang itu nggak masalah ya. Oke, itu saja SMM kali ini. Kita ketemu lagi di SMM episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cuy ya. See you semuanya, goodbye.